Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Hisada Mayanti dengan NIM 232121229. Saya berasal dari kelas HKI 3F. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik dasar manusia yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Oke, baik. Yang pertama, pengertian karakteristik adalah karakteristik dasar manusia adalah elemen-elemen yang mendasar yang mempengaruhi perilaku, interaksi, dan kebutuhan individu. Dengan memahami karakter lain, kita dapat merumuskan hukum keluarga yang lebih adil dan lebih efektif, yang mampu membutuhi fundamental manusia dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Surat selanjutnya ada Ibrahim ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana lazumul kufaru. Dan artinya, dan dialah memberikan kepadamu segala apa yang kamu memohonkan kepadanya, dan kamu jika menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu zalim dan mengingkari nikmat Allah. Surat selanjutnya ada surat Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazua wa iza massahu khairu manu'a illa musallin allazina hum ala sholatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqul ma'lum lisailil wal mahrum. Yang artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapatkan kebaikan harta, dia menjadi kikir, kecuali manusia yang melaksanakan sholat dan mereka yang tetap setia menjalankan sholatnya. Dan orang-orang dalam harta siapkan bagian tertentu, dan bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Baik, di sini ada selanjutnya karakteristik dasar manusia yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 37. Itu Allah menerangkan bahwa manusia diciptakan segala makhluknya tabiatnya tergesa-gesa dan terburu-buru. Allah itu memperingatkan kaum kafir agar mereka itu tidak zalim. Nah, juga mereka kaum kafir itu diperingati oleh Allah agar mereka tuh tidak meminta disegerakan azabnya yang diancam kepada mereka sebelum Allah memperlihatkan tanda-tanda dari azab itu. Kelak aku akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Kami berikan kesempatan kepada kamu untuk mempertimbangkan dengan matang ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah dan meyakini akhirat. Maka kamu jangan meminta aku menyegerakan di dunia, sebab ini menunjukkan ketidakpercayaan kamu terhadap adanya azab di akhirat. Demikian Allah mengingatkan. Baik, selanjutnya ada surat Ibrahim ayat 37, yang dimana sebagai nikmat Allah juga ialah telah menyediakan bagi manusia segala yang diperlukan, baik diminta ataupun tidak, karena Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk manusia. Dia menyediakan bagi manusia segala sesuatu yang ada sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan kapan dikehendakinya. Kadang-kadang manusia itu sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi keperluan pokoknya, di mana tanpa keperluan itu ia tidak akan hidup dan dapat mencapai cita-citanya. Keperluan seperti itu tetap dianugerahi Allah kepadanya meskipun sekalipun tanpa diminta. Adapun bentuk keperluan manusia yang lain tidak mungkin didapat kecuali dengan berusaha dan berdoa, karena yang diperlukan usaha manusia itu untuk memperolehnya. Sangat banyak
nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia, sehingga jika ada yang ingin menghitungnya tentu tidak akan sanggup. Baik, Allah itu maha kaya, tidak perlu sesuatu pun dari manusia. Apalagi karena kebanyakan manusia yang sangat zolim dan mengingkari nikmat yang Allah berikan, Allah murka. Surat selanjutnya ada surat Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai 25. Itu pada dasarnya manusia adalah makhluk yang unik. Nilai kemanusiaannya terlihat dari sejauh mana ia melawan egonya. Dalam hal tersebut, maka sifat asli manusia itu akan terlihat. Nah, halu'a itu diambil dari ambil suku kata hala'a yang secara bahasa dapat diartikan kaget, itu terkejut, takut, panik, dan ngerinya dalam ayat ini ditafsirkan sebagai sifat keluh kesah. Pada dasarnya hubungan ayat-ayat yang karakteristik yang telah saya sebutkan tadi, itu yang pertama adalah sifat tergesa-gesanya manusia dan tidak sabar. Itu terdapat di surat Al-Anbiya ayat 37. Emang pada dasarnya manusia itu sifatnya tergesa-gesa, suka berleha-leha sih lebih tepatnya. Yang kedua tuh tidak bersyukur dan zalim. Ini terdapat di surat Ibrahim ayat 34. Itu menggambarkan sekali manusia yang seringkali tidak bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan. Kadang mereka lalai dengan nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan dia melakukan kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Makanya sifat ini berhubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang menunjukkan ketidakpuasan manusia dan tergesa-gesa mereka menuntut apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan proses yang telah berjalan. Yang ketiga adalah suka keluh kesah gitu dan kikir. Itu terdapat di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Nah, sifat ini itu saat menghadapi kesulitan dan kekikiran ketika dapat kebaikan. Ini merupakan perwujudan lebih lanjut ketidakpuasan manusia dan ketidakmampu mereka untuk mensyukuri apa yang mereka terima. Yang kedua adalah solusi dalam ibadah. Nah, solusi dalam ibadah adalah kita memperbanyak ibadah, karena hal-hal yang tadi yang telah saya sebutkan itu adalah sifat-sifat yang sangat negatif. Oleh karena itu kita harus beribadah dan taat kepada Allah dengan rajin sholat, bersedekah, peduli dengan orang lain maupun hewan maupun makhluk yang lain. Itu mampu mengatasi tergesa-gesa, kelah kesuh, kekikiran, dan menjadi sifat dasar manusia. Akan tetapi tetap istiqomah untuk menjalankan ibadahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan yang telah saya ucapkan, karena saya sendiri masih belajar. Baik, terima kasih.